Jadikan orang yang telah meninggal ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah dalam ibadah, maka ini syirik besar. Syirik paling top-topnya syirik itu adalah yaitu menjadikan orang-orang soleh yang telah mati sebagai perantara dalam doanya. Yang mengatakan bahwa yang namanya tawasul kepada orang-orang soleh itu termasuk dosa yang paling top, ternyata itu sudah jelas bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di saat beliau dalam situasi paceklik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani dan juga sehat rohani, dan segala urusan kita diberikan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu tanggapan terhadap statement para ustadz yang paling sunnah. Jadikan orang yang telah meninggal ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah dalam ibadah, maka ini syirik besar. Syirik paling top-topnya syirik itu adalah yaitu menjadikan orang-orang soleh yang telah mati sebagai perantara dalam doanya. Para ustadz yang paling mengikuti apa yang menjadi anjuran dan sekaligus tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW, yang tentunya berkaitan dengan masalah menjadikan orang soleh sebagai wasilah atau sebagai mediator, atau bahasa yang sering diungkapkan adalah dalam konteks tawasul, bahwa yang namanya tawasul atau menjadikan orang sebagai bentuk wasilah itu merupakan dosa yang paling top. Sehingga ketika ada statement yang seperti ini, hendaknya umat Islam untuk menjauhi melakukan tawasul sebagaimana yang dilakukan atau dianjurkan oleh para ulama yang tidak sepaham dengan para ustadz-ustadz yang paling sunnah. Tapi saya akan uji coba apakah memang benar pernyataan itu atau memang salah fikir dan juga minim referensi atau sekalipun minim dalil di dalam memberikan sebuah tasawur beberapa kajian yang disampaikan oleh baginda Nabi, para sahabat, dan juga para ulama. Oke, kita secara langsung mari kita cermati bersama dan kita buktikan bahwa tawasul itu legal atau diperbolehkan ataupun tidak. Tapi yang jelas redaksi ini akan menepis apa yang menjadi statement ustadz yang paling sunnah. An Anas anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kana idza qahatu istasqa bil Abbas ibn Abdul Muthalib. Sayyidina Umar radhiyallahu an di saat beberapa manusia dalam keadaan paceklik, maka beliau Sayyidina Umar istasqa, meminta siraman atau meminta air karena di situasi yang sangat begitu paceklik. Istasqa tersebut dengan wasilah bil Abbas ibni Abdul Muthalib, dengan wasilah Sayyidina Abbas ibn Abdul Muthalib. Faqala, dan kemudian Sayyidina Umar berkata, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina fataskina wa inna natawassalu bi ammi nabiyina. Sayyidina Umar berdoa kepada Allah bahwa saya bertawasul, natawassalu ilaika, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, binabiyina, dengan wasilah nabi kita atau nabi saya, fataskina, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan siraman atau memberikan air karena dalam situasi paceklik. Wa inna natawassalu bi ammi nabiyina,
Dan juga beliau Sayyidina Umar bertawasul dengan paman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasqina, dan kemudian Sayyidina Umar meminta kepada Allah untuk menurunkan air, menurunkan siraman air, qal fayusqauna, dan kemudian pada manusia yang dalam keadaan paceklik itu diberikan siraman atau diberikan air untuk menjadikan situasi yang awalnya paceklik sudah terbebas dari situasi paceklik. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dari hadis ini yang perlu kita garis bawahi adalah satu, tentang tawasul ini sangat dilegalkan dan dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kok dianjurkan oleh baginda Nabi? Yang tentunya berangkatnya ini atau amaliyah ini atau pekerjaan ini dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan beliau selaku sahabat baginda Nabi melakukan tawasul di dalam masalah situasi paceklik untuk istisqa, untuk diberikan siraman atau diberikan air. Beliau bertawasul, natawassalu ilaika bi nabiyina fataskina wa inna natawassalu bi ammi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bertawasul kepada Nabi, dan kemudian bertawasul terhadap paman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara tegas dan secara jelas bahwa apa yang disampaikan Ustadz paling sunnah yang mengatakan bahwa yang namanya tawasul kepada orang-orang soleh itu termasuk dosa yang paling top, ternyata itu sudah jelas bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an saat beliau dalam situasi paceklik bertawasul kepada baginda Nabi dan juga bertawasul kepada pamannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, ihdinas shiratal mustaqim, dan mudah-mudahan video ini sampai kepada para ustadz paling sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.